Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang impairment, ya, aset impairment atau penurunan nilai dari aset. Oke, jadi kita akan masuk ke definisi dulu yang pertama. Nah, kenapa sih ada impairment dari aset ini? Nah, penyebabnya itu adalah carrying amount atau yang kita sebut dengan book value yang lebih besar dibandingkan recoverable amount atau nilai yang dapat dipulihkan, gitu ya. Jadi recoverable amount itu lebih kecil ya dibandingkan dengan carrying amount. Nah, apa sih yang disebut dengan recoverable amount? Nah, recoverable amount itu adalah jumlah yang lebih besar atau nilai yang lebih besar antara NRV ya, net realizable value, yang mana ini dihitung dengan fair value dikurangi dengan cost to sell dengan FVIU. VU itu adalah value in use. Nah, value in use itu adalah present value dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset di masa datang plus penjualan aset di akhir masa manfaatnya. Nah, jadi kita bandingkan yang lebih besar antara NRV dan VU, ya, value in use. Yang mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar itulah kita sebutkan recoverable amount. Ya, nanti recoverable amount kita bandingkan dengan carrying amount. Nah, ketika carrying amount itu lebih besar dibandingkan dengan recoverable amount, maka disitulah akan terjadi impairment. Nah ini ya impairment test ya, di sini juga disebutkan impairment test. Jadi carrying amount kita bandingkan dengan recoverable amount. Nah, recoverable amount itu adalah nilai yang lebih tinggi antara fair value dikurangi dengan cost to sell dan value in use. Gitu ya guys. Nah, lalu di dalam PSAK 48 itu disebutkan ada beberapa indikasi bahwa aset itu telah menurun nilainya. Ada dari sumber internal dan dari sumber eksternal. Nah, sumber eksternal itu apa aja misalnya? Misalnya nilai aset telah turun secara signifikan atau perubahan signifikan dalam teknologi, pasar, ekonomi, ruang lingkup hukum. Misalnya dulu itu barang itu boleh digunakan, sekarang sudah tidak boleh lagi karena ada hukum yang melarangnya. Nah, itu akan turun nilainya. Kemudian suku bunga pasar meningkat dan mempengaruhi tingkat diskonto, serta jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya. Jadi memang sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan kapasitas pasarnya lagi. Kemudian sumber internal yang pertama adalah bukti mengenai keusangan dan kerusakan fisik aset. Jadi sudah aset tersebut sudah usang atau sudah rusak. Ya, yang kedua, terjadi perubahan signifikan sehingga aset menjadi tidak dapat digunakan. Atau yang ketiga, bahwa terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi dari aset itu telah menjadi lebih buruk. Nah, ini ya, itu sumber internal. Jadi ada sumber eksternal dan sumber internal yang menunjukkan bahwa emang aset itu telah turun nilainya. Nah, di sini kita akan masukin masuk ke contoh. Contohnya ya. Misalnya, PT Bintang Laut pada tanggal 31 Desember 2018 melakukan pengujian atas gedung pabrik perusahaan akibat adanya krisis ekonomi. Berdasarkan pengujian diperoleh informasi bahwa harga jual gedung adalah 1 miliar dan biaya penjualan adalah 20 juta. Ini berarti NRV-nya adalah 980 juta. Value in use-nya adalah 950 juta. Nah, yang mana lebih besar? Tentu NRV. Nah, ini berarti adalah recoverable amount. Nah, kemudian carrying value-nya adalah 1,2 M. Nah, berarti turun kan? Recoverable amount lebih kecil dibandingkan dengan carrying amount. Berarti di sini telah terjadi impairment. Ya. Nah, impairmentnya berapa? Ya udah, berarti 1,2 miliar dikurangi dengan 980 juta. Ya, itu berarti ada 40 juta ya. 40 juta sih. 1,2 miliar dikurangi 990 juta, 1.200 980. 0 12 gimana sih? Ya, 120 juta ya harusnya ya. 1,2 M dikurangi 980 juta. Ya. Harusnya 220 malah, 220 juta ya. Ya 220 juta. Ini kok 40 juta sih, dari mana ya? Harusnya 220 juta. Sehingga jurnalnya adalah
loss on impairment pada accumulated impairment. Ya, atau ada juga yang bilang banyak versi bisa accumulated impairment, atau ada juga yang bilang di sini bisa pakai accumulated depreciation. Nah, ini kalau nggak salah punyanya si siapa namanya? Kiso tuh pakai accumulated depreciation. Ini pakai 220 juta. Yang mana yang boleh? Nggak ada masalah. Ini just apa ya? Perbedaan yang tidak terlalu bermasalah ya, karena sama-sama kontrak account dari aset tersebut. Mau accumulated impairment, mau accumulated depreciation, itu nggak ada masalah. Gue nggak tahu kalau desain lain ada masalah, cuman kalau gue sih nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke reversal dari impairment loss. Jadi yang namanya impairment loss guys itu bisa di reverse. Nah, terjadi kalau apa sih reverse itu? Nah, kita lihat ya. Jika terjadi kenaikan pada recoverable amount pada tahun selanjutnya setelah impairment terjadi, maka ada recovery di sini, ada recovery. Jadi recoverable amount-nya itu naik lagi, gitu ya. Maka akan terjadi recovery. Nah, general rule-nya, jadi ada peraturan umumnya, yang mana jumlah recovery dari loss itu maksimal itu adalah carrying amount yang akan dihasilkan jika penurunan nilai belum terjadi. Jadi nggak bisa terus naik banget gitu, nggak bisa. Tapi recovery dari loss tadi itu maksimal adalah sebesar carrying amount dari aset tersebut jika penurunan nilai itu tidak terjadi, belum terjadi. Nah, kita akan lihat ya guys di sini. CV bahagia membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2019 seharga 600 juta. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 3 tahun tanpa nilai sisa, serta disusutkan dengan metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2019, terjadi penurunan nilai impairment sebesar 20 juta, dan tanggal 31 Desember 2020, jumlah recoverable amount peralatan adalah sebesar 198 juta. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat kondisi sebelum impairment, ya itu depresiasinya seperti ini guys. Jadi 2019 200 juta, 2020 200 juta, dan 2021 200 juta. Karena ini ya 600 juta 3 tahun ya, berarti setahunnya 200 juta. Sehingga carrying amount di 31 Desember 2019 pada saat dia itu mau di impairment itu adalah 400 juta ya. Di sini ya 400 juta ya, karena dia sudah disusutkan 200 juta. Nah, dia bilang di sini recoverable amount-nya adalah 198. Berarti kok 198? Sorry. Bukan ini ya. Ini ya recoverable pada tanggal 31 Desember 2019 terjadi penurunan nilai sebesar 20 juta. Berarti dia di impairment 20 juta. Berarti recoverable amount-nya adalah 380 juta. Sehingga dia ada impairment 20 juta. Nah, kemudian kita lihat setelah impairment. Nah, setelah impairment berarti carrying amount yang baru di tahun 2019 adalah 380 juta. Gitu ya. Dan di sini penyusutannya tinggal 2 tahun lagi kan? Karena kan tadi 3 tahun umurnya ya. Berarti tinggal 2 tahun lagi, 2020 dan 2021. Nah, sehingga penyusutan setelah impairment berarti 390 juta dibagi 2 per tahun ya. Which is itu adalah 195 juta per tahun. Sehingga kalau kita lihat carrying amount di akhir 31 Desember 2020 itu adalah 195 juta. Yang mana kalau kita lihat di sini ternyata recoverable amount di 31 Desember 2020 itu adalah 198 juta. Yang mana berarti naik dari 195 menjadi 198 plus 3 juta. Gitu. Plus 3 juta. Berarti di sini ada carrying amount yang baru. Nah, carrying amount yang baru adalah 198 juta. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini perlu kita cek lagi. Nah, perlu kita cek. Nah, ini ya. Apakah kenaikan 3 juta ini itu masih bisa masih bisa diakomodir oleh maksudnya tidak melebihi maksimal recovery gitu ya.
Nah, tadi kita lihat ya, maksimal recovery itu adalah nilai aset tersebut ya kalau impairment itu tidak dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini guys, di tabel ini, jika impairment tidak dilakukan di 31 Desember 2020, itu harusnya nilai aset kita adalah 200 juta guys. 200 juta. Dan di sini kita lihat nilai aset kita adalah 198. Ya. Yang mana kalau 195 ke 200 itu kan berarti nambahnya 5 juta. Berarti maksimal ya, maksimal nambahnya 5 juta padahal kita nambahnya cuma 3 juta. Berarti 3 juta masih nggak ada masalah karena dia masih di bawah maksimal batas recovery dari impairment yang diperbolehkan. Nah, sehingga journal recovery-nya adalah ini. Di debitnya adalah accumulated depreciation equipment atau accumulated impairment, kalau tadi nulisnya accumulated impairment. Di kredit adalah recovery of loss on impairment, yang mana ini adalah akun pendapatan lain-lain atau penghasilan lain-lain. Ya, pendapatan lain-lain di dalam profit or loss, di dalam laporan laba rugi seperti itu. Oke, gitu ya guys. Kemudian sekarang yang terakhir, masih ada dua nih. CGU, Cash Generating Unit. Cash Generating Units. Apa itu Cash Generating Units? Cash Generating Units itu adalah gabungan dari aset-aset yang di-impairment secara bersamaan. Nah, kapan itu bisa terjadi? Nah, kapan? Nah, ini ya. Jika tidak mungkin untuk mengukur penurunan nilai suatu aset karena aset tersebut tidak bisa berdiri sendiri dalam menghasilkan arus kas, melainkan itu harus digabungkan dengan aset lain kalau mau menghasilkan arus kas. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah suatu entitas pertambangan memiliki jalur kereta api privat untuk mendukung aktivitas pertambangannya. Jalur kereta api privat tersebut dapat dijual hanya sebesar nilai sisanya dan tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari ke arus kas tersebut. Artinya, jalur kereta api privat tersebut tidak dapat menghasilkan arus kas sendiri secara independen. Ya, sehingga dia sebenarnya menjadi satu kesatuan dari pertambangannya tersebut. Maka di sini kereta api privat tadi kalau mau di impairment itu harus menggunakan cash generating units, artinya dia digabungkan ke pertambangan secara keseluruhan. Ya, jadi yang dinilai bukan jalur kereta api privat ya, tapi adalah pertambangan secara keseluruhannya, itu adalah cash generating units. Oke, kemudian yang terakhir adalah penurunan nilai pada aset yang akan dilepas atau kita sebut dengan non-current asset held for sale. Ya, non-current asset held for sale. Ini PSAK. Gue lupa. Cari aja di Google. Non-current asset held for sale itu PSAK berapa? Pernah gue bahas juga waktu gue di video di Jago Pajak ada. Waktu gue bahas apa sih perbedaan antara properti investasi, aset tetap, dan non-current asset held for sale. Nah, penurunan nilai pada aset yang akan dilepas itu untuk non-current asset held for sale ya. Pencatatannya dia menggunakan LCNRV, lower of cost or net realizable value, yang mana itu persis sama kayak inventory, PSAK 14 ya. Tentang inventory, dia mencatat measurement dari inventory tersebut, subsequent measurement itu menggunakan lower of cost or net realizable value, dan dia tidak perlu didepresiasi guys ya. Jadi impairmentnya hanya sebatas itu, dia tidak perlu depresiasi. Sehingga ini kalau kita lihat ada nih perbedaan. Apa sih perbedaan antara aset held for use atau kita sebut dengan PPE, property plant and equipment, dengan non current asset held for sale or disposal. Jadi yang pertama adalah dia ada impairment loss. Impairment loss-nya itu excess of carrying amount over recoverable amount. Ya, kelebihan nilai berapa sih lebihnya carrying amount itu dibandingkan dengan recoverable amount. Kemudian yang kedua, harus didepresiasikan dengan basis biaya setelah impairment tadi. Kemudian ada reversal kalau ada yang ingin di reversal jika nilai recoverable amount-nya naik lagi. Sedangkan untuk non-current asset held for sale, nah dia menggunakan LCNRV ya, lower of cost or net realizable value. Kemudian dia tidak ada depresiasi. Itu aja guys. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa kalau mau follow Instagram, ada di Instagram
jago pajak. Oke, gitu aja kira-kira. Insya Allah nanti akan kita masukkan juga info-info bermanfaat di Instagram kami. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.